1. RTK atau konsumen punya mata uang nasional, sehingga pada rumus C sama dengan CDN tambah MC bisa RTK atau konsumen bisa melakukan MC atau impor konsumsi dengan mata uang nasional yang dimilikinya, sehingga timbul hutang luar negeri. Sehingga RTK atau konsumen adalah bukan pelaku M. Yang dimaksudkan pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut oleh PBB yang tidak mengandung hutang luar negeri. 2. RTP atau pengusaha punya mata uang nasional, sehingga pada rumus I sama dengan IDN tambah MI bisa melakukan MI atau impor investasi dengan mata uang nasional yang dimilikinya, sehingga timbul hutang luar negeri. Sehingga RTP atau pengusaha adalah bukan pelaku M. Yang dimaksudkan pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut oleh PBB yang tidak mengandung hutang luar negeri. 3. Pemerintah atau G punya mata uang nasional, sehingga pada rumus G sama dengan GDN tambah MG bisa melakukan MG atau impor barang jadi dan jasa publik dengan mata uang nasional yang dimilikinya, sehingga timbul hutang luar negeri. Sehingga pemerintah atau G adalah bukan pelaku M yang dimaksudkan pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut oleh PBB yang tidak mengandung hutang luar negeri. 4. PPIC atau penduduk penjamin internasional currency PBB tidak punya mata uang nasional karena PPIC adalah penduduk yang tidak atau belum bekerja pada setiap negara, sehingga PPIC yang menerima kuota IC dari PBB bisa melakukan M dengan IC tanpa timbul hutang luar negeri karena IC bukan berasal dari negara tertentu dan PPIC tidak punya mata uang nasional dari dirinya sendiri karena PPIC adalah tidak dan atau belum bekerja, sehingga PPIC tidak bisa melakukan hutang luar negeri karena tidak mempunyai mata uang nasional dari dirinya sendiri. Sehingga PPIC adalah pelaku M yang dimaksudkan pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut PBB. 5. Pemilik uang logam emas bisa melakukan M dengan barter dengan uang logam emas yang dimilikinya, sehingga pemilik uang logam emas adalah pelaku M pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut oleh PBB. 6. Jadi pelaku M pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M dengan C sama dengan CDN tambah MC dan I sama dengan IDN tambah MI dan G sama dengan GDN tambah MG yang dianut oleh PBB ialah PPIC karena M dengan dibayar oleh uang logam emas yang mungkin saja bisa terjadi pada rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut PBB pada saat sekarang adalah tidak bisa dilakukan karena pada perekonomian moneter internasional yang berlaku pada saat ini tidak berlaku uang logam emas sebagai alat pembayaran nasional dan internasional. 7. RTK atau konsumen punya mata uang nasional, sehingga sesuai dengan rumus C sama dengan CDN tambah MC, RTK atau konsumen melakukan CDN atau konsumsi domestik dengan mata uang nasional yang dimilikinya dan tidak melakukan ekspor langsung dari barang jadi dan jasa yang dimilikinya. Karena menurut rumus C sama dengan CDN tambah MC, tujuan dari RTK atau konsumen adalah melakukan CDN atau konsumsi domestik dan melakukan MC atau impor konsumsi, bukan melakukan ekspor barang dan jasa konsumsi. 8. RTP atau pengusaha punya mata uang nasional, sehingga sesuai dengan rumus I sama dengan IDN tambah MI, RTP atau pengusaha melakukan IDN atau investasi domestik dan MI atau impor investasi dengan mata uang nasional yang dimilikinya
dan tidak melakukan ekspor langsung dari faktor produksi barang jadi dan jasa yang dimilikinya. Karena menurut rumus I sama dengan IDN tambah MI, tujuan dari RTP atau pengusaha adalah melakukan IDN atau investasi domestik dan MI atau impor investasi, bukan melakukan ekspor faktor produksi barang jadi dan jasa yang dimilikinya. 9. Pemerintah atau government atau G punya mata uang nasional, sehingga sesuai dengan rumus G sama dengan GDN tambah MG, pemerintah melakukan GDN atau pengeluaran pemerintah domestik dan MG atau impor pemerintah dengan mata uang nasional yang dimilikinya dan tidak melakukan ekspor langsung dari barang dan jasa publik yang dimilikinya. Karena menurut rumus G sama dengan GDN tambah MG, tujuan dari pemerintah atau G adalah melakukan GDN, yaitu pengeluaran domestik pemerintah, dan MG atau impor pemerintah dari mata uang nasional yang dimilikinya dan bukan melakukan ekspor barang dan jasa publik yang dimilikinya. 10. PPIC tidak punya mata uang nasional, sehingga bisa menerima sumbangan faktor produksi barang jadi dan jasa SSPI atau sumbangan sukarela publik internasional dari RTK atau konsumen, dari RTP atau pengusaha, dan dari pemerintah atau G untuk diberikan sebagai ekspor SSPI atau ekspor sumbangan sukarela publik internasional kepada berbagai negara tanpa piutang luar negeri. Karena PPIC adalah tidak punya mata uang nasional, sehingga setelah ekspor SSPI, PPIC tetap tidak punya mata uang nasional, baik negaranya sendiri maupun negara asing. Berarti ekspor SSPI yang dibayar dengan IC adalah tidak menimbulkan piutang luar negeri. Karena kalau ekspor PPIC, SSPI oleh PPIC adalah menimbulkan piutang negeri, maka PPIC akan memperoleh hasil ekspor berupa mata uang nasional yang berasal dari IC yang diperoleh oleh PPIC dari ekspor yang dibuatnya, yang ditukarkan dengan mata uang nasional di pasar uang internasional, sehingga berakibat PPIC adalah bukan PPIC menurut rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, akibat PPIC bisa memiliki mata uang nasional. 11. Akibatnya, IC hasil ekspor SSPI yang diterima oleh PPIC adalah merupakan alat pembayaran internasional, bukan alat tukar internasional. Karena IC hasil ekspor SSPI itu tidak dijamin apa-apa, sehingga tidak bisa ditukarkan dengan mata uang nasional setiap negara, yang berarti tidak ada piutang luar negeri yang dihasilkan oleh ekspor SSPI. Karena piutang luar negeri adalah mata uang nasional negara lain yang bisa digunakan untuk mengimpor faktor produksi barang jadi dan jasa dari negara lain atau untuk membayar hutang luar negeri kepada negara lain. 12. Akibat IC hasil ekspor SSPI merupakan alat pembayaran internasional, bukan alat tukar internasional yang bisa ditukarkan dengan mata uang nasional negara lain, maka dengan berlakunya rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang dianut PBB dengan C sama dengan CDN tambah MC dan I sama dengan IDN tambah MI dan G sama dengan GDN tambah MG, maka hasil ekspor SSPI adalah berupa IC yang tidak bisa ditukarkan atau tidak konvertibel dengan mata uang nasional negara lain, sehingga setiap negara tidak bisa memperoleh mata uang nasional negara lain dari IC hasil ekspor SSPI negara mereka, yang akibatnya hutang luar negeri setiap negara tidak bisa dibayar dan hilang secara force majeure atau terpaksa. 13. Jika RTK atau konsumen dan RTP atau pengusaha dan pemerintah atau G yang punya mata uang nasional melakukan ekspor faktor produksi barang jadi dan jasa secara komersial, yaitu bukan SSPI, secara tidak langsung melalui eksportir nasional, maka RTK atau konsumen, RTP atau pengusaha, dan pemerintah atau G mengharapkan adanya hasil ekspor berupa piutang luar negeri. Tetapi dalam kenyataannya, yang dibayar dengan IC oleh PPIC berbagai negara
di berbagai negara, tetapi dalam kenyataannya ekspor dibayar dengan ASI oleh PPIC berbagai negara, di mana IC tidak dijamin dengan kekayaan nasional setiap negara, karena IC diterbitkan oleh PBB yang dijamin dengan PPIC setiap negara yang tidak punya uang atau tidak punya mata uang nasional. Akibat PPIC adalah penduduk setiap negara yang tidak dan atau belum bekerja, sehingga IC tidak konvertibel atau tidak dapat ditukarkan dengan mata uang nasional setiap negara, sehingga IC hasil ekspor SSPI tidak menimbulkan piutang luar negeri. Jadi, terjadi kemustahilan ekspor komersial suatu negara bisa menghasilkan piutang luar negeri kepada negara tersebut jika atau selama ekspor komersial suatu negara dibayar dengan IC oleh PPIC setiap negara. Akibat IC hasil ekspor komersial setiap negara tidak bisa ditukarkan menjadi mata uang nasional setiap negara, sehingga tidak bisa menjadi piutang nasional setiap negara. Akibat pelaku M secara logika moneter menurut rumus JDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M dari PBB, harus PPIC yang membayar M dengan IC PBB. Jadi, selama IC PBB dipergunakan sebagai alat pembayaran M oleh PPIC, maka mustahil terjadi ekspor komersial yang menimbulkan piutang luar negeri berupa mata uang nasional dari surplus barang dan jasa konsumsi yang dimiliki RTK